Bank BRI atau kode sahamnya BBRI ini terus turun ya di periode akhir April sampai awal Mei ini. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan turunnya? Satu, dan yang kedua, ini ada sentimen positif di saat sering banyak dropnya BRI ini ya. Sentimen positifnya apa akan kita ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai, check this out. Saya take video ini tanggal 3 Mei 2024 jam setengah 11 kurang 9 menit. Harga BRI itu di 4.730 atau turun 0,6% dibandingkan harga hari penutupan Kamis. Oke, kalau kita hitung ya, BRI ini aslinya gak hanya dari akhir April ya, ternyata sejak awal April, bahkan akhir Maret, akhir Maret tuh dia masih di 6.000. Oh, bentar, di opening itu di 6.900, 6.300. 6.300 kalau ini kita tarik sampai harga sekarang itu sudah berada di, bentar, harga sekarang itu di 4730. Oke. Ini kita cek di 4730. Ini sudah turun 24,96%. 25% hanya dalam waktu akhir Maret sampai awal Mei. 1 bulan lebih dikit lah. Ya bisa dikatakan kalau kita hitung barnya ya, karena kan ada libur lebaran di sini itu 37 ya, 19 bar. 19 bar. Atau ya 1 bulan hari kerja lah. Nah, itu sangatlah cepat dan turunnya lumayan tinggi ya, lumayan dalam. Nah, ini kalau kita cek aslinya ini sudah kita share di member, dimana hati-hati ini kalau tembus ini inverted cup and handle dia akan turun. Nah, proyeksinya akan turun sampai sekian 4730 dan capai beneran. Capai sudah tanggal 29 April, terus sempat naik lagi, terus ini turun lagi. Nah, ini potensinya bisa turun lagi. Kalau 4730 ini jebol ya, dia bisa aja sampai ke sini dulu di 4550. Nah, itu bisa ke situ 4550. Bahkan se ekstrimnya ya bisa ke garis warna merah ini 4380. Itu bisa ke situ. Tapi di tengah seperti itu ada sentimen positif, yaitu BRI akan lakukan buyback, kirim sinyal positif ke investor. Ini dengan mempertimbangkan respon pasar tersebut, harga saham BRI terpantau mengalami koreksi signifikan. Oke. Saat RUPS tanggal 13 Maret 2020, bentar, ini ya 2024, oke salah, 2024. Lalu BRI telah menyelesaikan persetujuan pemegang saham yang melakukan buyback, yaitu 1,5 triliun memproses yang dilakukan kurun waktu 18 bulan. Oke. Sementara Direktur BRI Viviana Diah Ayu RK menyampaikan bahwa fokus manajemen adalah memastikan perusahaan dapat tumbuh dengan lebih baik dan lebih sehat dalam jangka panjang, meskipun itu memerlukan koreksi-koreksi kecil di perjalanan jangka pendek. Bagi long term shareholder, penyempurnaan dan perbaikan kami lakukan saat ini seharusnya memberikan benefit lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat sampai 2024 kemarin dia kan sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 ya, BRI ini ya, kuartal satunya itu sudah rilis 15,8 T. Meskipun naik, tapi kecil banget dibandingkan kuartal 1 tahun lalu. Nah, itu naiknya 300 M ya, 300 M itu gede, tapi kalau secara persentase itu hanya 2,47%, 2,5 lah, hanya 2,5% aja kenaikannya dalam persentase, dalam persentase kenaikannya hanya segitu. Jadi dengan adanya ini, menurut saya BRI terus bertumbuh, dan juga dengan adanya penurunan ini hal yang positif ya menurut saya untuk as a long ya. Nah, secara finansial kalau kita bandingkan kuartal 1 tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ini termasuk omset tertinggi 52 T, ini tertinggi ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah. Sebelum-sebelumnya itu tahun lalu itu 45 T dan sekarang 52 T secara omset. Kalau secara laba ini 15,8. Ini juga catatannya hitungannya termasuk rekor kuartal 1 tahun ini.
dibandingkan kuartal 1 tahun-tahun sebelumnya. Ini termasuk rekor. Ini jadi hal yang bagus ya dari situ. Dari situ hal yang bagus. Cuman ada hal yang buruknya, yaitu ya menurut saya harganya drop terus. Terus kalau kita lihat dari PI-nya, PI-nya ini menurut saya kondisi sekarang ini masih mahal, yaitu 57 kali. Sedangkan sebelum-sebelumnya itu 46, 58. Jadi ini termasuk mahal lah. Kalau bisa sampai di bawah 50, ya itu menurut saya udah oke. 55 lah. 50 udah oke banget. Itu dari PI. Nah, kalau dari PBV, kalau kita lihat PBV-nya perusahaan ini itu berada di angka 3,13. Ini pun juga termasuk masih mahal ya. Masih mahal. Sebelumnya hanya 222, jadi itu mahal. Masih mahal. Tapi hanya based on PI dan PBV. Kalau berdasarkan harga saham, ini sahamnya sudah murah banget, 25% loh kalau perusahaan ini turun ya sejak awal tadi ya, akhir Maret ya. Akhir Maret sampai sekarang ya udah 25% itu, jadi ini sudah murah sih menurut saya. Kalau kita lihat MA-nya ini sudah di bawah MA, hal yang kurang oke ya. Cuman ini kita lihat apakah seperti apa. Dan ditambah secara bandar volume sejak 1 April ya, ini distribusi gede banget, nggak akan henti, belum henti-hentinya. Sejak 1 April ya ini distribusi 1 April distribusi oleh AK KZ. Yang retailnya ya mulai koleksi YP, XL ya. Ini lebih ke teman-teman yang mau nabung aja sih, itu aja sih. Kalau nabung oke-oke aja, tapi kalau untuk trade ya BRI lebih baik di skip dulu. Tapi dengan adanya sentimen ini mungkin menjadi hal yang positif, bahwa manajemen melihat kinerjanya positif tapi harganya terus turun. Ini baguslah, opportunity lah buat yang mau invest. Jadi itu mungkin gambarannya untuk BRI. Semoga bermanfaat di tengah makin dropnya harga sahamnya. Tapi dengan adanya sentimen ini hal yang positif sih menurut saya. Jadi itu semoga bermanfaat, dan see you on the next video. Bye bye.